Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Frida Nursa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Bilangan cacah terdiri dari 0 dan bilangan asli. Dan bilangan asli terdiri dari 3, yaitu angka 1, bilangan prima, dan bilangan komposit. Di mana bilangan cacah terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Bilangan negatif, anggotanya dimulai dari negatif 1 sampai negatif tak hingga. Untuk bilangan asli, dimulai dari angka 1, angka 2, dan seterusnya sampai tak hingga. Kemudian bilangan prima merupakan bilangan yang dapat dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Anggotanya dimulai dari angka 2, 3, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan komposit. Bilangan komposit merupakan bilangan yang lebih dari 1 dan bukan merupakan bilangan prima. Jadi anggotanya dimulai dari angka 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan bulat sendiri merupakan kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan nol. Sifat-sifat operasi bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk yang penjumlahan yaitu di mana A plus B sama dengan B plus A. Kita misalkan A adalah 2 dan B kita ambil misalkan 3. Sehingga 2 plus 3 sama dengan 3 plus 2. Karena kedua ruas antara ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama yaitu 5, maka benar bahwa 2 plus 3 merupakan sifat komutatif. Untuk yang perkalian yaitu di mana A kali B sama dengan B kali A. Misalkan A yaitu 2 dan kita misalkan B kita ambil 3, maka 2 kali 3 yaitu 3 kali 2. Kita buktikan antara ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama yaitu 6. Maka benar bahwa 2 dikali 3 merupakan sifat komutatif. Untuk sifat yang kedua yaitu asosiatif. Di sini masih sama seperti yang sifat komutatif, hanya berlaku untuk sifat operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk yang penjumlahan, A plus B ditambah C sama dengan A plus B ditambah C. Nah, ini hanya dibedakan posisi tempat dalam kurungnya. Yang awalnya A plus B didahulukan, kita operasikan, kemudian di ruas kanan yang kita dahulukan yaitu yang B plus C. Misalkan ya, untuk A yaitu kita ambil angka 1, kemudian B kita ambil angka 2, dan C yaitu 3, maka 1 plus 2 plus 3 sama dengan 1 ditambah 2 plus 3. Untuk yang ruas kiri terlebih dahulu, 1 ditambah 2 yaitu 3. Kemudian sisanya 3 kita turunkan sehingga 3 tambah 3, 6. Kita kerjakan lagi yang di sebelah kanan, yaitu 1 turun ditambah 2 plus 3 dulu kita kerjakan yaitu 5. Sehingga 1 ditambah 5, 6. Sehingga benar bahwa untuk operasi penjumlahan pada 1 ditambah 2 kemudian ditambah 3 yaitu merupakan sifat asosiatif. Untuk yang perkalian, di sini A kali B dikali C sama dengan A kali B dikali C. Maka kita misalkan untuk yang A yaitu kita masih sama, kita ambil angka 1, kemudian yang B kita ambil angka 2, kemudian C kita ambil angka 3. Kemudian kita kerjakan dulu yang di ruas sebelah kiri yaitu 1 dikali 2 yaitu 2. Kemudian 3-nya turun, 2 dikali 3 yaitu 6. Kemudian kita kerjakan lagi yang di sebelah kanan. Kita kerjakan yang 2 dikali 3 yaitu 6, kemudian 1-nya turun, kemudian 1 dikali 6 yaitu 6. Sehingga benar bahwa operasi perkalian antara 1 kali 2 kali 3 merupakan sifat asosiatif. Sifat yang ketiga yaitu distributif, di mana A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Example, kita misalkan A yaitu 2, B 4, dan C adalah 1. Artinya 2 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 1. Kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam tanda kurung.
yaitu 2 dikali 4 adalah 8, 2 dikali 1 adalah 2, sehingga 8 ditambah 2 adalah 10. Jadi benar bahwa 2 dikali 4 ditambah 1 merupakan sifat distributif pada penjumlahan. Untuk contoh yang kedua yaitu distributif pada pengurangan, di mana A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Kita misalkan sama seperti yang pada penjumlahan, A adalah 2, B 4, dan C adalah 1. Sehingga 2 dikali 4 dikurangi 1 adalah 2 dikali 4 dikurangi 2 dikali 1. Kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam tanda kurung. 2 dikali 4 adalah 8, dikurangi 2 dikali 1 adalah 2, sehingga 8 dikurangi 2 adalah 6. Jadi benar bahwa operasi perkalian pada pengurangan ini merupakan sifat distributif. Operasi bilangan bulat. Untuk rumus operasi bilangan bulat, jika positif bertemu positif, maka hasilnya adalah positif. Positif bertemu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Negatif bertemu positif, hasilnya adalah negatif. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, contoh yang pertama yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ini adalah operasi penjumlahan biasa ya. Untuk contoh yang kedua yaitu negatif 4 ditambah negatif 2, itu artinya negatif 4 dikurangi 2. Hasilnya adalah negatif 6. Dan contoh selanjutnya negatif 5 ditambah 2, hasilnya adalah negatif 3. Yang terakhir 2 dikurangi negatif 7, itu artinya 2 ditambah 7, karena negatif bertemu negatif tadi hasilnya adalah positif, sehingga 2 ditambah 7 adalah 9. Untuk yang operasi perkalian dan pembagian, contoh yang pertama yaitu 4 kali 6 sama dengan 24. Ini untuk operasi perkalian biasa. Kemudian contoh yang kedua yaitu negatif 7 dikali negatif 3, hasilnya adalah 21, karena tadi negatif bertemu negatif hasilnya adalah positif. Kemudian contoh yang ketiga 35 dibagi negatif 7 sama dengan negatif 5. Kemudian negatif 20 dibagi negatif 10, hasilnya adalah positif 2. Selanjutnya yaitu kuis matematika. Untuk soal yang pertama yaitu hasil dari 30 dibagi 6 dikurangi 11 ditambah 4 dikali negatif 2 adalah penyelesaiannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengoperasikan bilangan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 6 dikurangi 11 dan mengalihkan 4 dengan negatif 2. Kemudian kita susun 30 dibagi 6 dikurangi 11 yaitu negatif 5. Kemudian ditambah 4 dikali negatif 2 yaitu negatif 8. Antara penjumlahan dan pembagian yang harus kita dahulukan adalah yang pembagian, sehingga kita mengoperasikan terlebih dahulu yang 30 dibagi negatif 5, hasilnya adalah negatif 6. Kemudian penjumlahannya turun dan negatif 8-nya turun. Kita bisa melihat di sini yang di baris kedua bahwa ada dua tanda pertemuan atau dua tanda operasi yang bertemu secara sekaligus, yaitu positif dan negatif, sehingga pertemuan antara positif dan negatif hasilnya adalah negatif, sehingga negatif 6 dikurangi negatif 8 hasilnya adalah negatif 14. Kemudian hasilnya adalah negatif 14 yang option A. Untuk kuis yang kedua yaitu hasil dari negatif 15 ditambah 20 dikali negatif 6 dibagi 3 adalah, nah penyelesaiannya masih sama seperti yang soal pertama. Kita lihat dulu di sini ada 3 operasi ya. Di sini ada operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Karena itu yang harus kita dahulukan adalah yang operasi pembagiannya terlebih dahulu. Kemudian baru kita susun. Untuk yang negatif 6 dibagi 3 hasilnya adalah negatif 2, sehingga negatif 15 ditambah 20 dikali negatif 2. Kita
Operasikan yang perkaliannya terlebih dahulu. 20 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 40. Sehingga negatif 15 ditambah negatif 40 hasilnya adalah negatif 55. Jadi hasilnya adalah yang option C. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai bilangan bulat. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.